Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semuanya baik-baik saja dan sehat semuanya ya. Nah, berhubung kita sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, maka kita tidak akan bisa melakukan pertemuan secara langsung. Nah, maka dari itu pertemuan pada hari ini kita ganti dengan pertemuan secara daring atau online. Nah, sebelumnya Bapak cek dulu kehadiran kalian semua, apakah sudah bisa bergabung ke dalam kelas online kita? Ya, sebagian sudah bisa bergabung ke dalam kelas online kita. Bapak harap kalian semua bisa segera bergabung ke dalam kelas online kita ini, karena kehadiran kalian adalah salah satu aspek penilaian dari Bapak nantinya. Dan Bapak harap kalian semua juga dapat menyimak pelajaran kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu eksponen. Eksponen yaitu biasa kita sebut juga dengan kelipatan atau perkalian berulang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama kita dapat menemukan konsep eksponen, yang kedua kita dapat menemukan sifat pangkat bulat positif, yang ketiga menemukan sifat pangkat bulat negatif, keempat menemukan sifat pangkat nol, kelima menemukan sifat pangkat eksponen, dan yang keenam menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, baiklah langsung saja. Seperti Bapak kasih tahu tadi, eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang ya, seperti kelipatan berulang-ulang lah. Eksponen juga bisa kita sebut dengan bilangan berpangkat. Nah, adapun bentuk umum dari eksponen tersebut adalah seperti ini, dengan A-nya dikalikan sebanyak M faktor. Pak tulis keterangannya. Nah, bisa kita lihat ini adalah bentuk umum dari eksponen, yang dimana A-nya ini dikalikan sebanyak N faktor. A ini adalah bilangan pokok dan N-nya adalah besar dari pangkatnya. AN dibaca A pangkat N, dengan A-nya ini adalah bilangan real dan N-nya adalah bilangan asli. Nah, baik saja yang pertama, langsung saja kita yang masuk sifat yang pertama.
Sebelum kita masuk ke sifat yang pertama dulu, kita kasih contoh dulu bentuk umum dari eksponen. Contoh bentuk umum ya. Nah, ini adalah contoh bentuk dari eksponen. Contoh lain juga bisa kita lihat. Ini A, ini yang contoh kedua B-nya. Nah, mungkin kalian sudah paham ya. Ini adalah contoh bentuk eksponen. Hapus terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sifat yang pertama. Yang pertama yaitu sifat-sifat dari pangkat bulat positif. Nah, langsung saja ya. Sifat-sifat pangkat bulat positif. Jika A, B adalah bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, dan M dan N-nya adalah bilangan bulat positif, maka berlaku sifat-sifat yang pertama. Sifat perkalian dengan berpangkat. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, jika A pangkat M kali A pangkat N sama dengan, maka hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Jika dia perkalian, maka pangkatnya kita tambahkan. Sifat yang kedua yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat.
Nah, jika sifat itu pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Ini A dipangkatkan M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikurang N. Nah, jika dia pembagian, kita ingat-ingat, maka pangkatnya kita kurangkan. Yang ketiga, sifat dari pangkat bulat positif. Sifat perpangkatan dari bentuk perkalian dan pembagian. Bapak tulis saja ya. Nah, jika bentuk pangkatnya di dalam kurung seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Misalnya A pangkat M pangkat N, maka hasilnya A pangkatnya kita kalikan M dikalikan N. Hapus terlebih dulu sebelum masuk ke sifat yang keempat. Nah, ini sifat keempat dari sifat pangkat bulat positif ya, yaitu sifat perpangkatan dari bentuk perkalian dan pembagian. Nah, sifat yang keempat, A dikalikan B pangkat N sama dengan, jika dia seperti ini, maka A dan B nya kita pangkat N. A nya dikalikan B, N nya jadi pangkat A dengan B tadi. Yang B nya A dibagi B dalam kurung dipangkatkan N, maka hasilnya sama dengan gini, A dipangkatkan N, B pangkat N, N-nya tetap. Sebagai contoh, kita biar lebih paham, kita kasih contoh dulu ya. Nah, ini contoh sifat yang pertama tadi. 4 dipangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan, karena dia dikali maka pangkatnya kita tambahkan. Nah, itu contoh sifat pertama kita tadi. Yang kedua, sifat yang ini contoh sifat pangkat yang kedua tadi. Jika dia pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Nah, jika soal pembagian seperti ini, maka pangkatnya kita kurangkan. Nah, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan kita kurangkan pangkatnya jadi 5 pangkat 5 kurang 2, hasilnya 5 pangkat 3. Itu juga yang pertama tadi, 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3, pangkat karena dia perkalian maka pangkatnya kita tambahkan, kita jumlahkan. 4 pangkat 2 ditambah 3, maka hasilnya 4 pangkat 5.
contoh sifat yang keempat tadi, ini masih sifat yang pangkat bulat positif ya. Ini yang pangkatnya di dalam kurung tadi. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Nah, jika soalnya seperti ini, pangkatnya di dalam kurung, terus dipangkatkan lagi di luarnya, maka pangkatnya kita kalikan. Maka hasilnya 4 pangkat 6. Mungkin sampai di situ kalian paham ya. Yang kedua, langsung kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat pangkat bulat negatif. Masuk sifat yang kedua, yaitu sifat pangkat bulat negatif. Nah, tadi kan sudah kita bahas yang pertama sifat pangkat bulat positif, yang kedua ini sifat pangkat bulat negatif. Nah, untuk A bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, maka didefinisikan seperti berikut. Nah, sifat pangkat bulat negatif untuk A, ini untuk A bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, nah maka didefinisikan sebagai berikut. A dipangkatkan N, maka hasilnya gini, 1 per A pangkat N. Sebaliknya, jika pangkatnya positif, maka 1 per A pangkat negatif. Ini berkebalikan. Bapak kasih contoh biar lebih paham lagi. Contohnya, dua pangkatan min 3, maka dapat kita tulis seperti di atas, 1 per 2 pangkatan 3. Karena dia pangkat negatif, maka di sininya kita pangkatnya jadikan positif. Sebaliknya, jika pangkatnya positif, maka pangkat di bawah ini kita jadikan negatif. Nah, 2 pangkatnya negatif 3, hasilnya maka menjadi 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya menjadi positif. Jika dia pangkatnya positif di sini, maka hasil di sininya pangkatnya kita jadikan negatif. Nah, yang ketiga, masuki sifat yang ketiga, sifat pangkat 0. Sifat pangkat 0 ini ada untuk A bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, maka didefinisikan seperti ini. Ini A-nya tidak harus sama dengan 0 ya.
Nah, untuk setiap A bilangan real, A-nya tetap sama dengan 0, maka berapapun itu angkanya, A itu hasilnya tetap 1. Contoh, misalkan kita 5 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Misalnya, berapapun angkanya, selagi pangkatnya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Mungkin sampai sini kalian paham ya? Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi pagi hari ini. Bapak harap kalian semuanya sudah paham ya. Nah, dapat kita tarik kesimpulan dari materi tadi bahwa eksponen adalah perkalian yang diulang-ulang atau biasa disebut dengan bilangan berpangkat lah, seringan kita bilang. Dan konsep eksponen, yaitu fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx sama dengan a dalam kurung b pangkat cx, dengan a, b, c nya itu adalah bilangan real. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi untuk mempelajari materi logaritma untuk materi kita minggu depan. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan Bapak akan mengasih kalian tugas di dalam Google Classroom. Bisa dilihat, nanti Bapak kirim soalnya di situ. Kalian kumpulkan minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jika masih banyak kekurangan, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.